sukacita. Adik-adik tahu gak hari ini kita merayakan apa? Koko William tahu? Apa tuh? Kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Hari ini Tuhan Yesus bangkit setelah sudah disalibkan pada hari Jumat kemarin, Jumat Agung. Nah, hari ini kita mau dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan. Oke? Cici undang makin berdiri. Pasukan Kristus, siap. Kita mau naik kamar sekolah minggu. Dia mengasihi aku, maka mati baru.
bersyukur pada Tuhan karena Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Bahwa
serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap beracara di tengah-tengah ibadah online kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Anak Kids bilang Amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Adik-adik duduk diam sejenak, kita mau saksikan dulu video berikut ini. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu Tuhan akan menyediakan, karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah adik-adik tadi sudah diceritakan di dalam video bagaimana kisah tentang Bapak Abraham yang diuji ketaatannya untuk mentaati semua perintah Allah ya. Nah kalau adik-adik mau baca di dalam Alkitab nanti ada kisah Bapak Abraham di Kejadian 17 sampai beberapa pasal ke belakang. Namun hari ini kita mau menyimak sejenak tentang kisah kepercayaan Bapak Abraham ini diuji di dalam Kejadian 22 ya. Kita tahu bahwa Bapak Abraham itu sudah menikmati mujizat Tuhan yang luar biasa, yaitu dia tadinya merindukan seorang anak.
Nah, sampai pada masa tuanya Allah menyatakan mujizatnya. Di saat istrinya harusnya sudah tidak bisa melahirkan lagi, namun Allah menyatakan anugerahnya memberikan seorang anak bernama Ishak di masa tuanya. Nah, lalu setelah Ishak ini besar, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya. Ya, Allah menguji ketaatan Bapak Abraham dengan meminta anaknya Ishak untuk dikorbankan menjadi korban bakaran. Apa yang dilakukan Bapak Abraham, adik-adik? Dia tidak bertanya-tanya, dia tidak menunda-nunda. Dia sepenuhnya percaya dan mengasihi Tuhan. Dia mau mentaati semua perintah Tuhan. Akhirnya dia langsung membawa Ishak ke tempat yang sudah Tuhan katakan untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Nah, adik-adik lihat tadi di dalam kisahnya bagaimana ketika berjalan membawa kayu bakar, membawa pisau, itu semua sudah disiapkan. Anaknya bertanya, "Ayah, kita sudah membawa kayu bakar, kita sudah membawa pisau, tali, semuanya. Tapi mana anak domba yang akan dikorbankan?" Nah, Bapak Abraham menjawab, "Allah sudah menyediakan." Ya, dengan penuh iman dan ketaatan Bapak Abraham melangkah, dia menjawab, "Tuhan sudah menyediakan." Apa yang terjadi, adik-adik? Benar, sampai kepada anaknya di tempatnya, anaknya diikat ya, ketika diceritakan tadi ketika Bapak Abraham sudah siap untuk menusukkan pisau ya, mengorbankan anaknya menjadi korban bakaran, ada suara malaikat Tuhan berkata, "Jangan kau sakiti anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Allah sudah menyediakan ada seekor domba yang tanduknya nyangkut di pohon ya." Akhirnya itulah domba yang disediakan Allah untuk menjadi korban bakaran sebagai ganti anaknya ya. Allah sudah menguji ketaatan Abraham dan Abraham sudah teruji. Dia begitu taat kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan dia lakukan, dan sampai di situ Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa kepada Abraham. Nah, adik-adik, melalui teladan Bapak Abraham, siang hari ini kita sudah banyak belajar. Kita mau meneladani bagaimana Bapak Abraham itu taat sepenuhnya kepada Allah ya. Tidak mudah untuk taat seperti yang Bapak Abraham lakukan. Namun kita harus percaya sepenuhnya. Kita harus punya iman dan pengharapan kepada Tuhan bahwa apapun yang dilakukan Tuhan saat ini dalam hidup kita ya, apapun yang kita alami, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik buat kita ya. Kita mau mentaati perintah Tuhan, tidak menunda-nunda ya. Kalau misalkan perintah Tuhan harus baca Alkitab, berdoa, jangan ditunda-tunda. Besok aja lagi deh. Nanti lagi deh. Hari ini ngantuk, besok lagi deh gitu ya. Atau kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan saya harus mengasihi saudara saya? Kenapa saya tidak boleh pukul kalau adik saya memukul? Kan dia sudah pukul saya kenapa nggak boleh pukul balik gitu ya. Jangan bertanya-tanya, jangan menunda-nunda. Apapun perintah Tuhan, kita mau seperti Bapak Abraham, hanya melakukan saja, hanya mentaati saja ya. Karena itu adalah perintah Tuhan ya. Itu juga menjadi bukti bahwa kita sepenuhnya mengasihi Tuhan ya. Dengan kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau menghormati Tuhan, dan kita pasti mau melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Nah, jangan lupa firman Tuhan hari ini pesannya adalah kita mau mentaati seperti yang Bapak Abraham lakukan. Mentaati Allah sepenuhnya, mentaati seluruh perintah Tuhan ya. Lalu memiliki iman dan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Seperti tadi Bapak Abraham sudah percaya bahwa Allah akan menyediakan, dan ternyata benar, Allah menyediakan semuanya ya. Itu adalah buah dari ketaatan Bapak Abraham. Dan yang ketiga, kita mau belajar untuk sepenuhnya mengasihi Tuhan ya. Dengan apapun yang kita punya, dengan apapun yang kita miliki, kita mau belajar mengasihi Tuhan seperti Bapak Abraham yang rela mengorbankan anaknya, dan ternyata itu hanyalah Allah menguji dia saja ya. Nah, jadi itu saja pesan firman Tuhan hari ini. Lalu ada ayat mas yang boleh adik-adik hafalkan untuk hari ini di Amsal 10 ayat 27. Nanti adik-adik lihat di Alkitab ya. Cici bacakan untuk semuanya. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, ayat ini dihafalkan. Kalau adik-adik bisa, rekam di video, minta mama rekamin, adik-adik bacakan dengan lantang, dihafalkan ya, bukan baca Alkitabnya ya, dihafalkan lalu direkam videonya. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nah, kalau adik-adik bisa hafalkan semua ini dengan lantang, direkam di video, lalu minta mama atau adik-adik bisa kirim langsung ke
guru-guru sekolah minggu ya melalui WA, nanti yang bisa mengumpulkan bagi 5 orang pertama yang terbaik ya menghafalkan ayat mas ini akan dapat hadiah. Itu saja pesan firman Tuhan hari ini. Adik-adik ya, biarlah kita boleh belajar mentaati setiap perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk pemenang aktivitas ibadah online 10 April ada Jaden, Cheryl, dan Jordan. Semuanya dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin ibadah online dan kerjakan aktivitas ibadah yang sudah disiapkan oleh guru sekolah minggu.